Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus belajar sejarah? Karena menurut Al-Quran itu disebutkan itu dapat meneguhkan hati kita. Ma nuthabbitu bihi fuadak, yang dengannya kami teguhkan hatimu. Di surat Hud itu. Karena dengan adanya sejarah, selain diteguhkan hati kita, mantap kita dalam bersikap, itu bisa mempertajam nalar kita. Ya. Usia biologis boleh saja 20 tahun, tapi usia pikiran itu bisa sudah melampaui 3.000 tahun, 4.000 tahun, 5.000 tahun. Sejarah itu bisa mempertajam nalar kita. Karena bukan sesuatu yang baru, kejadian itu sudah pernah terjadi di masa lalu. Punya pengalaman banyak dengan adanya sejarah dia. Membentuk pola pikirnya, menjadi guide dalam mengambil sikap dalam kejadian sehari-hari. Kehilangan sejarah sama saja dengan kehilangan referensi bersikap, referensi berpikir, referensi merasa. Seperti halnya mungkin anak-anak sekarang, remaja sekarang, tahu akan cerita Thanos, ya. Tolut, ya, Jalut, Goliat, yang hebat luar biasa kekuatannya. Padahal sebelumnya sudah pernah ada sosok yang sama atau bahkan lebih hebat. Seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Mubarak, yang beliau melawan 100 dan menang. Ya, Muhammad Al-Fatih, Saifuddin Qutuz. Kenapa disebut Qutuz? Itu bahasa Mongol. Singa yang menyalak. Salahuddin Al-Ayyubi, Nabi Daud, seorang pandai besi yang dengan mudahnya melunakkan besi. Sejarah-sejarah ini sudah terputus, atau bahkan mungkin baru dengar juga namanya, itu Abdullah ibn Mubarak, ya, Saifuddin Qutuz. Sejarah ini sudah terputus dari kalangan remaja. Nah, anak-anak remaja itu, anak-anak muda, taunya quote-quote dari kisah-kisah dialog film fiksi. Ini bisa merusak cara berpikir film fiksi ini. Bukannya nggak boleh, tapi kebanyakan juga nggak bagus. Ya. Quote yang diambil, quote-nya dari film fiksi. Dialog para nabi, itu bisa kita jadikan referensi. Contohnya, Nabi Yakub saat dimarahi oleh anak-anaknya. Beliau berkata, "Fasabrun jamil, wallahu musta'an ala ma tasifun." Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan hanya Allah sajalah yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Di surat Yusuf, silakan cek. Ya, bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an ketika difitnah, dituduh berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal karena tertinggal rombongan saat itu, nggak sengaja juga ketinggalan rombongan saat itu. Aisyah radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah menjawab tuduhan dengan kalimat-kalimat yang sama persis dengan kalimat yang diutarakan oleh Nabi Yakub. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah saat itu mengambil referensi, mengambil sikap seperti sejarah yang dibacanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Sejarah itu wawasan para raja, ya, kurikulum raja. Raja itu kalau sebelum dia naik tahta, belajar dulu. Belajar berdasarkan beberapa kurikulum. Salah satunya adalah diantaranya geografi. Untuk apa belajar geografi? Untuk ekspansi kekuasaan. Belajar fisik, belajar militer, belajar bahasa untuk diplomasi, filsafat untuk berpikir kritis, ya sejarah, ya belajar sejarah. Untuk apa? Supaya dia punya pengalaman. Usia boleh saja 20. Tapi referensi dia, bersikap dia, pola pikir dia, usia pikiran dia, itu bisa 3.000 tahun dengan dia belajar sejarah. Kalaulah mayoritas orang Indonesia, penduduk Indonesia, tahu sejarah bangsanya, apalagi sejarah agamanya, luar biasa pola pikir dan cara bersikap terhadap hoax-hoax yang marak terjadi saat ini. Tahu sejarah nasabnya saja, turunannya saja, sudah sangat pede. Wah, saya nih
turunan ningrat, punya darah biru, luar biasa pedenya, baru tahu sejarah nasabnya. Nah, sikap sejarah juga pernah dilakukan oleh Nabi saat Nabi pada saat itu dikomplain oleh orang-orang Ansor, ya, Nabi Muhammad SAW dikomplain pada saat beliau membagikan harta rampasan perang. Seorang Arab Badui berkata, pembagian ini nggak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Beliau marah, wajahnya merah padam mendengar ini, lalu berkata dan mengambil sikap Nabi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, kata Nabi. Sebab ia telah disakiti lebih dari ini, tapi tetap bersabar. Beliau mengambil sikap sejarah Nabi Musa. Begitupun dengan pada saat beliau di Isra dan Mi'rajkan, dimi'rajkan Nabi Muhammad ke langit, lompatan besar bagi Nabi Muhammad SAW dengan kisah-kisah para nabi, ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, hijrah. Ya, saat itu di tahun ketiga setelah Mi'raj, ya, berdasarkan kisah-kisah tadi, Aqobah 1 tahun pertama, Aqobah 2, belajar sejarah kepada pelakunya langsung di langit. Kita memang tidak sekeren Nabi sampai naik ke langit. Tapi kita punya mata untuk membaca, telinga untuk mendengar. Waja'aka fi hadhil haqq, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, di surat Hud. Ya. Bahkan sejarah juga menjadi pelajaran. Ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Seperti teman-teman mungkin tahu surat Al-Fil, hafal ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah. Mungkin teman-teman paham. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Jangan seperti tentara gajah. Jangan seperti pasukan gajah. Mungkin gitulah kira-kira. Ya, sikap yang harus kita hindari. Kenapa kok? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Kenapa tidak tentang Raja Abraha, tapi tentara bergajah? Boleh jadi kita seperti tentara gajah tadi, seperti pasukan gajah tadi, yang bersikap seperti apa? Kisahnya begini. Sikap yang salah dari Raja Abraha itu apa sebenarnya? Kenapa Raja Abraha dikatakan bersalah? Raja Abraha saat itu ingin menyaingi agama Allah dengan materialisme. Dibangunlah rumah ibadah yang megah dari emas, dari berlian, ya, dari perhiasan yang megah di Ethiopia saat itu, supaya orang-orang itu tidak lagi beribadah ke Ka'bah, ke Mekah saat itu, ke Ka'bah saat itu. Karena saat itu Ka'bah sudah dipakai buat ibadah, walaupun belum ada Islam saat itu, belum ada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang sekarang itu banyak dengan cara yang sama ingin memadamkan cahaya-cahaya agama, ya, cahaya Allah dalam bentuk yang berbeda. Caranya sama, tapi bentuknya beda. Jangan sampai kita pendukungnya Raja Abraha modern tadi, sebagai pasukan bergajah tadi. Ya. Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukainya. Bagaimana mereka ingin membangun cahaya Allah? Dia membangun pengaruh, ya nggak bisa. Lalu pakai cara yang kasar. Jangan-jangan kita memang bukan Abrahanya, tapi kita pasukan gajahnya. Yang like apa yang dia lakukan. Yang repost, yang story, ya, membela di komen-komen apa yang dia lakukan. Seperti Sayyidah Aisyah saat difitnah. Siapa yang merepost berita hoax itu? Orang mukmin itu sendiri. Yang mengabarkan berita pertama kali, yang memposting berita pertama kali saat itu memang orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Ya, posting Aisyah dan Sofwan pulang berdua, tanda tanya. Hanya itu saja, nggak ada yang salah dari berita itu. Memang saat itu kejadiannya pulang berdua, tapi dikasih pancingan, tanda tanya. Lalu orang mukmin melihat berita itu, wah, ada berita heboh, di-post lah, tapi captionnya diganti. Nggak nyangka ya, mukmin yang lain repost lagi. Oh gitu, jangan-jangan kita lebih parah dari itu. Jangan sampai kita punya sikap seperti tadi. Ya, untuk memahami Al-Quran, memahami agama kita, memahami negara kita, bangsa kita harus paham sejarah. Ya, paham sirah, ya, paham sejarah.
Nah, pernah terjadi kejadian di zaman tabi'in, para tabi'in ini, seorang tabi'in ini, dia taunya teks Al-Quran itu, tapi nggak tahu sejarah turunnya Al-Quran ini. Pada saat itu kaum muslim terdesak, ada peperangan ya dengan Persia. Seorang tabi'in itu memakai ayat, "Wahai kaum muslimin, janganlah kalian melukai diri kalian sendiri. Kita sudah terdesak. Kita mundur aja karena Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Ya. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kebetulan ada seorang sahabat saat itu yang masih hidup dan tahu sejarahnya ayat ini, lalu memperingati tabi'in itu. Salah, bukan gitu pemahamanmu, celaka sekali kamu pemahaman kamu. Dalam ayat ini, dulu kata sahabat yang masih hidup tadi, kaum muslimin ini ingin menjual pedang-pedangnya. Karena Islam sudah besar, jihad udah nggak ada lagi, nggak perlu lagi. Allah memerintahkan kaum mukmin agar menginfakkan harta mereka di jalan jihad untuk menyiapkan perbekalan, memudahkan perjalanan satuan-satuan perang khusus dan para pejuang, serta melarang mereka untuk meninggalkan infak di jalan Allah yang tidak lain adalah jihad. Sebab bila mana mereka meninggalkan infak dan jihad, maka itu sama dengan orang yang menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Hal ini dikarenakan bila musuh yang selalu mengintai, melihat, mengalahkan mereka, bisa mengalahkan mereka. Sehingga karenanya mereka akan binasa. Pemahaman ini sangat bertolak belakang dengan pemahaman tabi'in tadi. Kenapa? Karena nggak belajar sejarah. Kalau tidak ada referensi sejarah, mungkin sama Islam kita bisa benci. Minimal bingung. Orang Islam sendiri, minimal bingung. Contohnya, kenapa Nabi Muhammad SAW katanya pintar, tapi kok nggak bisa baca tulis? Pada masa itu, nggak bisa baca tulis itu bukan aib. Karena tren belajar saat itu, pada masa itu bukan baca tulis, tapi mendengar, menghafal, dan meriwayatkan. Teman-teman tahu surat Al-An'am itu turunnya satu surat sekaligus. Panjangnya 11 lembar. Satu surat sekaligus. Satu juz lebih dikit. Langsung diturunkan kepada Nabi dan Nabi langsung menghafalnya. Disampaikan kepada sahabat. Maka saya mengajak kita semua, yuk kita belajar sejarah, membaca sejarah. Minimal dengan sejarah itu kita bisa punya referensi bersikap, berpikir, merasa, pola pikir kita mengenal, kita bisa mengenal bangsa kita lebih baik, agama kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.